Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai tanggap sistem diskrit dan pengaruh waktu cuplik. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa video ini merupakan bagian dari kelas eksperimen kendali digital. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti materi-materi terkait dengan eksperimen kendali digital, teman-teman bisa lihat di playlist saya, di playlist eksperimen kendali digital. Di situ sudah saya urutkan videonya, mulai dari materi dasar hingga dengan materi yang lebih expert. Nah, kebetulan kali ini adalah video ketiga di eksperimen kendali digital. Jadi ada 2 video lainnya untuk eksperimen kendali digital. Silahkan bagi teman-teman yang belum melihat, bisa dilihat terlebih dahulu. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bersama-sama belajar mengenai tanggap sistem waktu diskrit dan pengaruh dari waktu cuplik atau time sampling. Nah, tentu saja karena ini kelas eksperimen, kita akan mencoba tanggap sistem diskrit ini dan juga pengaruh dari waktu cupliknya menggunakan langsung MATLAB gitu ya. Jadi kita bisa melihat nanti di MATLAB hasilnya seperti apa, kemudian kita bisa analisis bersama-sama. Oke, seperti biasanya untuk eksperimen, sebelum kita masuk lebih jauh, kita lihat dulu tujuan eksperimen yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Tujuan kita ada 3 untuk eksperimen ini. Yang pertama adalah memahami tanggap sistem kalang tertutup dari sistem diskrit. Mungkin teman-teman sudah pernah ya mempelajari tentang tanggap sistem kalang tertutup juga, tetapi untuk di kelas sistem kendali itu adalah untuk sistem kontinu begitu. Nah, kita akan melihat untuk sistem diskrit seperti apa. Apakah ada kesamaan atau ada perbedaan? Nah, kita cari tahu di video kali ini, di eksperimen kali ini. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari perbandingan tanggap waktu dari sistem kontinu dan sistem diskrit. Nah, kita bandingkan ya. Kemudian kita bandingkan. Kalau tadi kita lihat sistemnya, kita pahami seperti apa. Sekarang kita bandingkan dengan tanggap waktu untuk sistem kontinu. Yang mana tanggap waktu untuk sistem kontinu sudah pernah kita bahas di kelas eksperimen sistem kendali. Ya, silakan Anda lihat di playlist video saya ya, di playlist eksperimen sistem kendali. Di situ sudah ada. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mempelajari efek waktu pencuplikan ya, atau time sampling pada tanggap sistem dan parameter sistem. Jadi yang terakhir nanti kita lihat kalau time samplingnya kita ubah, efeknya seperti apa. Jadi semakin cepat waktu samplingnya seperti apa efeknya, semakin lambat waktu samplingnya seperti apa efeknya, akan kita lihat bersama-sama di eksperimen kali ini. Oke, itu adalah tujuan eksperimen kita. Dengan kita tahu tujuannya, maka kita bisa lebih fokus untuk memahami materi kali ini. Itu ya, kita masuk ke materinya teman-teman. Yang pertama kita tengok dulu tentang stabilitas. Dalam dunia kendali teman-teman, stabilitas itu bisa kita lihat ya dari beberapa sisi begitu. Nah, biasanya stabilitas yang baik ya, stabilitas yang baik termasuk juga di dalamnya adalah steady state yang akurat, merupakan kebutuhan dalam sistem kendali. Jadi tujuannya itu yaitu mendapatkan stabilitas yang baik dan steady state yang akurat. Itu terjadi atau dimanfaatkan baik di domain kontinu maupun domain diskrit. Dua-duanya sama, yaitu stabilitas yang baik dan steady state yang akurat merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan utama yang dicari dari sistem kendali. Nah, tanggap transien sebuah sistem ya, tanggap atau respon sistem itu, tanggap transien atau respon transien sebuah sistem itu sebenarnya berhubungan dengan posisi kutub-kutub sistem ya. Jadi posisi kutub-kutub sistem kalang tertutup tentunya ya, posisi kutub-kutub sistem kalang tertutup itu akan mempengaruhi
tanggap transien dari sistem itu. Nah, itulah kenapa kalau kita melihat kestabilan suatu sistem, kita pasti lihat posisi kutub-kutubnya. Kalau kita mencoba menstabilkan, kita juga akan bermain dengan posisi kutub-kutubnya. Karena posisi kutub-kutub sistem untuk kalang tertutup itu sangat berhubungan dengan tanggap transien dari sistem itu. Sangat berhubungan dengan respon sistemnya. Kemudian tanggap keadaan tuna ya atau steady state tadi berhubungan dengan posisi kutub eksitasi atau kutub-kutub dari fungsi masukan. Ya. Jadi kutub-kutub dari sistem itu memang benar-benar menjadi kunci ketika kita ingin mempelajari atau kita ingin melihat dari sebuah respon sistem. Ya. Makanya teman-teman kalau sudah mempelajari sistem kendali pasti tahu bahwa kutub-kutub sistem itu selalu kita sebut-sebut, selalu kita tengok, selalu kita analisis. Karena memang dia berhubungan dengan stabilitas sistem. Yang mana stabilitas sistem itu memang sesuatu yang kita cari di sistem kendali. Oke, itu ya, itu yang berkaitan dengan stabilitas dan kutub-kutub sistem. Kita tahu bahwa memang stabilitas itu sangat dipengaruhi dengan kutub-kutub sistem, terutama untuk kalang tertutupnya begitu. Oke, kita lanjut. Dalam kebanyakan prakteknya ya, dalam praktek sistem kendali, karakteristik dari performa yang diinginkan biasanya dilihat spesifik dari domain waktunya. Jadi karakteristik atau performa sistemnya itu biasanya kita tengok di domain waktu ya. Jadi kita lihat respon time-nya. Jadi respon time-nya, waktu atau tanggap waktu dari sistemnya. Jadi kita bisa melihat karakter dari sistem itu dengan melihat pada domain waktunya. Biasanya seperti itu, yang kita lihat adalah domain waktu. Contohnya apa? Rise time, settling time, kemudian peak time, dan sebagainya. Ada juga overshoot, kemudian steady state error. Nah itu kita lihat biasanya di domain waktu. Dan pada prakteknya memang karakteristik-karakteristik tersebut yang menjadi hal-hal yang kita tengok gitu ya, yang kemudian kita nilai sebagai performa sistem. Nah, untuk masukannya sendiri, kalau kita melakukan uji sistem, untuk masukannya sendiri biasanya kita gunakan sebuah fungsi step. Ya. Kenapa fungsi step digunakan? Ya. Fungsi step digunakan karena fungsi step ini mudah dibuat, teman-teman. Yang pertama itu, yang kedua adalah cukup mewakili untuk perubahan drastis dari suatu masukan. Jadi kalau kita gambarkan fungsi step, mungkin teman-teman sudah hafal ya, yaitu pertamanya 0, kemudian pada T tertentu dia akan bernilai 1 atau bernilai nilai tertentu juga gitu ya. Tapi biasanya kita anggap 1 untuk mempermudah perhitungan. Jadi nilainya 1. Nah ini ada perubahan yang drastis ya, dari mulai 0 kemudian menjadi 1. Nah perubahan ini cukup mewakili perubahan yang drastis ketika sistem mendapatkan masukan. Nah kalau sistem bisa menangani perubahan drastis, maka diharapkan sistem bisa menangani perubahan-perubahan yang lainnya. Nah itulah kenapa fungsi step salah satunya sering kita pakai gitu ya. Yang lain juga karena sifat dari fungsi step itu mudah untuk kita buat gitu ya, sederhana, dia hanya nilainya 0 kemudian berubah jadi 1 di waktu tertentu. Nah fungsi step ini menjadi masukan yang paling sering digunakan untuk analisis sistem kendali, terutama untuk analisis di domain waktu. Itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah selanjutnya kita masuk ke kendali kontinu dan digital. Jadi teman-teman di sebelah kiri atas ini adalah sebuah diagram blok kendali digital. Sebenarnya kendali digital ini ya fungsinya sama dengan kendali kontinu gitu ya. Fungsinya sama untuk mengendalikan input agar outputnya sesuai dengan keinginan kita, agar respon sistemnya sesuai dengan keinginan kita. Sama saja begitu. Hanya saja kendali digital ini bekerja pada ranah diskrit, yang mana ranah diskrit tersebut dipengaruhi oleh pencuplikan data.
Jadi kendali digital bekerja pada ranah diskrit yang dipengaruhi oleh pencuplikan data. Ada efek dari pencuplikannya. Itulah kenapa salah satu tujuan kita nanti kita harus melihat efek dari pencuplikan itu. Efeknya apa sih? Nanti kita tengok bareng-bareng di percobaannya. Itu ya teman-teman. Nah, kita tengok kembali lagi ke diagram blok yang saya lingkari merah ini. Nah, di sini bagian kendali kontinunya itu adalah bagian yang di blok dengan warna abu-abu ini, ya. Itu adalah kendali kontinunya. Nah, kendali kontinu ini kemudian harus kita ubah menjadi kendali digital ketika kita ingin mengimplementasikan kendali tadi ke komputer atau ke microcontroller begitu ya. Pokoknya ke alat yang bekerja di ranah digital. Jadi tidak mungkin kita mengimplementasikan kendali kontinu di alat-alat digital. Itu tidak mungkin. Jadi kendali kontinunya harus kita ubah dulu menjadi kendali digital. Nah, di sini sudah saya gambarkan lagi perubahannya. Yang bagian bawah ini adalah diagram kalang tertutup untuk kendali digital. Sebenarnya sama, tapi ada sedikit perubahan atau ada konversi di situ, ya. Yang awalnya kita tengok dulu untuk kendali kontinu. Di sini ada nilai referensi, kemudian di sini ada DS untuk kendalinya, begitu ya. Kemudian kendali mengeluarkan sinyal UT. Kemudian sinyal UT digunakan untuk masukkan plan. Outputnya adalah YT. YT diambil sebagai feedback. Feedback YT dengan RT selisihnya disebut sebagai error, gitu ya. Nah, di sini kendalinya masih kontinu. Bagaimana kita mengubah ke kendali digital? Kita membutuhkan beberapa tambahan perangkat. Perangkatnya adalah analog to digital converter atau sebaliknya digital to analog converter. Nah, kita lihat sinyal masukan RT itu di domain kontinu. Sementara yang kita inginkan adalah kendali digital. Kita teruskan dulu. Di sini adalah bagian persamaan kendali digitalnya yang kita tuliskan dalam domain Z. Bentuknya adalah difference equation atau persamaan beda begitu. Kita sebut sebagai GZ. Nah, di sini masih kontinu, di sini sudah digital, maka kita perlu mengubah dari analog kontinu di sini menjadi digital. Kita gunakan analog to digital converter di sini ya. Ini adalah analog to digital converter. Maka RT ini kemudian berubah menjadi RK. Nah, karena ada pencuplikan, analog to digital converter itu kan isinya kan mencuplik ya, melakukan sampling. Nah, maka yang tadinya RT berubah menjadi RK. Sekarang RK ini sudah digital, discrete. Ya. Kemudian dia bisa masuk sebagai input kendali digitalnya, GZ itu. Nah, tapi teman-teman, plan sistem kita, ya objek yang ingin kita kendalikan itu pasti bekerja di domain kontinu, ya. Alat kita itu pasti bekerja di domain kontinu. Dia tidak bekerja di domain digital karena ya, fisik itu di kontinu begitu ya. Fisik kita itu di kontinu. Nah, maka teman-teman, karena plan sistem kita itu berada di domain kontinu, maka kita harus ubah yang tadinya dari diskrit menjadi analog. Sinyalnya tadi diskrit menjadi analog. Caranya bagaimana? Yaitu menggunakan digital to analog converter dan yaitu metode holding. Nah, ini adalah holding yang pekan lalu di video sebelumnya kita pelajari bersama ya. Yaitu ada ZOH, ada FOH, ada TUSTIN. Gunanya di sini. Jadi digital to analog converter mengubah dari diskrit menjadi kontinu dengan cara dilakukan holding ya. Kemarin kan gambarnya yang awalnya begini, kemudian karena di hold jadi seperti ini, ya kan? Jadi sebenarnya sinyalnya mirip-mirip kontinu. Nah, maka
kalau sudah continue ya, memang sebenarnya bukan mirip continue ya, memang continue tetapi nilainya tidak smooth gitu. Nah, karena dia continue, dia ada di nilainya ada di setiap waktu ya, mau tanda ambil dimanapun dia ada nilainya, maka dia bisa masuk ke plan kita. Nah, ini tadi yang dari keluaran kendalinya UK, setelah di holding diubah ke analog ke continue, dia berubah menjadi UT lagi. UT dimasukkan sebagai input plan system kita, kemudian sistemnya menghasilkan output YT. Kemudian YT kita gunakan sebagai feedback. Nah, ingat teman-teman, tadi kendalinya adalah kendali digital, padahal YT ini continue, begitu ya, analog, maka harus kita ubah lagi menggunakan analog to digital converter lagi, yang tadinya YT berubah menjadi YK. Ya, sini discrete lagi, discrete ketemu discrete dikurangi RK sama YK, selisihnya adalah IK, error di domain discrete. Nah, error itu yang kemudian digunakan sebagai masukan VZ kita, atau kendali digital kita. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada clock. Kenapa digunakan clock? Tentu saja kita ingat-ingat lagi, di domain discrete ini sangat dipengaruhi oleh adanya sampling. Ya, tentu saja sampling membutuhkan clock atau pewaktuan. Karena di sini ada blok pewaktuannya ya, yang masuk ke digital to analog converter atau analog to digital converter, dan juga di kendalinya. Itu tadi teman-teman, itu adalah diagram blok yang menunjukkan perbedaan antara kendali continue dan kendali digital. Bagaimana kita mengubah kendali continue menjadi kendali digital? Bagaimana kita mengubah sinyal yang tadinya sinyal continue, sinyal analog menjadi sinyal digital, sinyal discrete yang bisa kita eksekusi, yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan di kendali digital. Itu ya. Kita lanjut. Oke. Nah, tadi itu adalah diagram bloknya. Kemudian bagaimana kita menganalisis responnya ya? Kalau kita sudah tahu diagram bloknya, kemudian kita bisa mengimplementasikan. Kemudian implementasinya nanti menghasilkan sebuah keluaran gitu ya, keluaran sistem. Nah, kita bisa melihat karakteristik dari sistem itu atau tanggap sistemnya atau respon sistemnya, khususnya di tanggap transient karena kita bicara di domain waktu ya, itu tanggap transient. Nah, itu dengan memperhatikan beberapa parameter atau beberapa karakteristik ya. Sebenarnya teman-teman, karakteristik dan parameter yang kita gunakan itu ya sama, antara kendali digital dan kendali continue itu sama gitu. Apa saja yang kita cek parameternya itu? Yang pertama ada namanya time delay atau delay time, yaitu waktu yang diperlukan oleh tanggap sistem kendali untuk mencapai nilai akhir pertama kalinya. Jadi dia sampai ke nilai akhir untuk pertama kalinya, itu disebut sebagai delay time. Kemudian yang kedua ada rise time. Ya, rise time ini adalah waktu yang diperlukan oleh tanggap sistem untuk naik dari 10 sampai dengan 90% atau 5 sampai 95%, atau bahkan ada yang menyebut dari 0 sampai 100%. Tergantung kita mau pakai aturan yang mana. Ada 3 aturan itu ya. Intinya rise time itu adalah nilai naiknya. Kemudian yang berikutnya ada peak time, yaitu waktu yang diperlukan oleh tanggap sistem untuk mencapai puncak overshoot pertama kali. Jadi puncaknya, waktu yang dibutuhkan untuk sampai dia ke puncak overshoot pertama kali itu disebut sebagai peak time. Sesuai namanya ya, peak itu ada puncak, gitu, waktu sampai ke puncaknya. Yang keempat, karakteristik parameter yang berikutnya yang bisa kita lihat adalah maksimum overshoot atau percent overshoot begitu ya, atau bisa disebut juga maksimum percent overshoot begitu. Itu merupakan selisih nilai puncak ya, selisih nilai puncak tanggap sistem dikurangi dengan set point. Jadi nilai puncak sistemnya berapa dikurangi dengan set point, kemudian kita bandingkan dengan nilai set point itu sendiri. Jika nilai puncaknya itu misalkan 90, set pointnya adalah misalkan 50, maka nilainya adalah 90 per 50 dibagi 50. Kemudian kita hitung dalam persentase. Nah, itu disebut sebagai maksimum overshoot atau maksimum percent overshoot. Ya, persentase overshootnya berapa? Isinya kayak gitu.
semakin kecil persentase overshootnya dia semakin bagus. Oke. Yang terakhir ada settling time. Settling time itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk sistem tadi mencapai keadaan tuna, jadi keadaan steady state ya, keadaan settling gitu. Nah, biasanya diukur pada kisaran 95 atau 98% dari nilai akhir. Kalau sistemnya itu sudah mencapai atau tetap berada di kisaran 95 atau 98 dari nilai akhirnya, nah itu sudah dianggap masuk ke settling gitu ya, keadaan settling. Nah, sampai masuk ke keadaan settling itu disebut waktunya adalah settling time. Seperti itu teman-teman. Nah, kita tengok satu-satu. Delay time ini semakin cepat maka dia semakin baik. Biasanya seperti itu. Begitu pula dengan rise time, peak time, setting time juga sama. Jadi semakin cepat dia semakin bagus, ya kan? Karena responnya berarti semakin cepat. Nah, kalau maksimum overshoot seperti yang saya sampaikan tadi, semakin kecil dia semakin bagus. Jadi overshoot ini semakin kecil semakin bagus. Kalau yang waktu-waktu itu ya semakin cepat dia semakin bagus. Umumnya seperti itu. Walaupun tidak serta-merta seperti itu untuk semua sistem karena tergantung dari kebutuhan sistemnya juga gitu. Karena pada praktiknya nanti kita harus memilih-milih ya. Kadang kalau overshoot itu kecil maka rest time-nya lambat, atau rest time-nya bisa cepat tetapi overshoot-nya menjadi tinggi gitu, menjadi besar, itu kan juga tidak baik. Nah, itu bisa kita atur sesuaikan dengan kebutuhan sistem itu sendiri. Ya, sebenarnya ini mirip dengan kendali continue ya, kendali analog sama. Oke, itu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, yang perlu kita ketahui teman-teman, karena keluaran dari sistem adalah berbentuk diskrit ya, atau hasilnya itu tadi tidak smooth, begitu saya sampaikan tidak smooth, karena dia ada efek pencuplikan, maka nilai hasil perhitungannya itu sangat dimungkinkan berbeda dengan nilai sebenarnya ya, karena ada efek mencuplikannya itu. Oke, untuk memperjelas kita coba tengok dari gambar grafik yang ada di sebelah kanan ini. Nah, nilai aslinya itu adalah nilai yang digambarkan putus-putus. Sementara hasil pencuplikannya itu adalah garis tanda panah ke atas ini ya. Nah, kita tengok, kalau kita tadi lihat pucuknya saja atau puncaknya saja gitu ya, nilai puncaknya itu sudah berbeda. Cmax di sini adalah nilai puncak aslinya, itu berada di sini ya, di garis yang biru itu. Sementara hasil dari pencuplikannya, nilai puncaknya itu berbeda, dia berada di nilai C bintang max. Nah, itu ada perbedaan nilai. Perbedaan ini dikarenakan apa? Sesuai tadi yang saya sampaikan, dan sebenarnya bisa kita lihat yaitu sesuai dengan pencuplikannya. Maka teman-teman, kalau kita ingin lebih mendapatkan nilai yang lebih sama, lebih realistis, yaitu lebih sama dengan aslinya begitu, maka pencuplikan itu harus kita lakukan dalam waktu yang sangat cepat gitu ya. Jadi time samplingnya tinggi gitu. Jadi frekuensinya tinggi, time samplingnya cepat. Maka garis-garis ini tentu saja akan menjadi lebih banyak dan lebih padat begitu ya. Nah, kalau nilainya itu lebih padat, maka kita bisa melihat puncaknya itu bisa sesuai ya, atau lebih mendekati dengan nilai aslinya. Nah, itu adalah efek dari pencuplikannya itu. Kalau pencuplikannya semakin cepat, maka kita bisa lebih sesuai dengan nilai aslinya. Tetapi efek lainnya apa? Efek lainnya adalah kalau pencuplikannya itu lebih cepat, maka nilai hasil cupliknya itu menjadi lebih banyak. Kalau datanya lebih banyak, maka komputasinya juga akan menjadi lebih berat. Nah, disitulah teman-teman harus memilih mana yang lebih baik. Jadi kita harus memilih yang kedua-duanya masih bisa masuk sesuai dengan keinginan sistem, keinginan performa yang kita harapkan. Nah, itulah time sampling perlu dicobakan. Walaupun sebenarnya teman-teman bisa
mempelajari di kelas pemrosesan sinyal digital itu ada teorema Nyquist, mempelajari tentang pencuplikan tadi. Oke, itu ya teman-teman ya. Itu adalah materinya, materi kita pada video kali ini teman-teman. Selanjutnya kita langsung lihat saja contohnya, kita cobakan di MATLAB, kemudian nanti kita tengok efek-efek tadi yang ditanyakan itu apa sih ya. Jadi yang pertama, kita punya sebuah kendali unity feedback. Di sini adalah sistem kendali unity feedback. Ingat, kendali unity feedback itu adalah sistem kendali kalang tertutup yang memiliki umpan balik bernilai 1. Jadi umpan baliknya ini ya, ini adalah nilainya 1. Itu adalah unity feedback. Dengan nilai GS-nya, ya, kendalinya itu adalah bernilai 1 per S plus 1. Di sini masih S. Maka kita diminta untuk membuat programnya untuk melihat kalau kita ubah dari GS menjadi GZ. Kemudian kita cek juga variasi waktu cupliknya, efeknya apa. Maka di sini pertanyaannya adalah, buatlah program MATLAB yang digunakan untuk melihat perbandingan step response system dalam domain continue dan domain discrete. Kemudian kita variasikan time samplingnya. Jadi kita lihat nanti yang domain continue bagaimana, kemudian yang discrete bagaimana, terus kemudian variasi waktu cupliknya, efeknya seperti apa. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk saja ke MATLAB kita teman-teman.